Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa kembali. Pagi hari ini saya ada di kota Surabaya, Jawa Timur, dan sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi. Kayaknya jarang banget saya naik kereta dari Surabaya ya, apalagi dari Surabaya Pasar Turi. Dan hari ini berkesempatan kita akan mencoba kembali naik kereta kasta tertinggi, kereta elit, kereta nomor 1 di Indonesia, kereta api Argo Bromo Anggrek. Seperti apa perjalanan naik kereta tercepat dari Surabaya menuju Jakarta, kereta Argo Bromo Anggrek? Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai. Dia tuh kayak kerasa hentakannya tuh lebih kayak bergoyang-goyang. Banjir coy. Persiapkan diri Anda. Periksa banjir. Saya sudah datang 1 jam 10 menit sepertinya sebelum keretanya berangkat. Sekarang masih jam 8 dan ini tuh cuacanya gerah sumuk gitu teman-teman. Meskipun ada angin tapi tetap gerah sumuk gitu. Panas di Surabaya pagi-pagi meskipun masih jam 8 pagi ya. Stasiunnya udah mulai kelihatan rame karena ada banyak kereta yang berangkat pagi dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Banyuwangi, ke Jakarta, dan ke arah Jogja Cilacap. Saya mau cari sarapan dulu deh. Belum sarapan. Sarapan apa ya? Harusnya di luar sana ya tadi ya. Kalau di stasiun-stasiun besar lainnya biasanya kita menemukan monumen lokomotif. Biasanya pakai lokomotif seri D yang warna kuning, vintage PJKA kayak gitu, agak gede ya. Tapi di Surabaya Pasar Turi ini kayaknya agak beda sendiri. Monumen lokomotifnya ini pakai lokomotif sepertinya dulu lokomotif uap yang pernah berdinas di Surabaya ya teman-teman, untuk tram atau apa gitu. Tapi relnya gede sih, relnya bukan rel kecil. Cuman lokomotifnya kecil. Ini ada di depannya stasiun Surabaya Pasar Turi dan ciri khas lokomotif uap tuh biasanya warnanya hitam. Kalau nggak salah tuh biasanya bunyi ya. Setiap berapa jam sekali gitu ada bunyi suara lokomotif uap. Ada suaranya dan lampunya nyala. Nggak tahu nih kok nggak bunyi. Pas nggak bunyi ya. Kalau kalian naik kereta dari stasiun Surabaya Pasar Turi, di stasiun Surabaya Pasar Turi ada 2 gate keberangkatan kereta ya teman-teman. Ada gate khusus untuk keberangkatan kereta lokal dan kereta ekonomi di gate 2 yang posisinya kayaknya di sebelah utara stasiun. Jadi kalau naik kereta ekonomi masuknya lewat situ, dan di sana lebih banyak gerai-gerai atau toko-toko makanan ya dan oleh-oleh. Terus ada juga gate keberangkatan untuk kereta kelas eksekutif, luxury, dan yang kelas tinggi pokoknya. Itu di pintu 1, posisinya ada di sebelah selatan. Jadi gate-nya terpisah. Kalau yang di gate 1 ini dia ada fitur face recognition gate-nya dan bisa boarding manual juga, tapi nggak banyak gerai makanannya. Beda dengan gate 2 yang keberangkatan ekonomi. Dan di posisi tengah stasiun di Surabaya Pasar Turi itu ada loket dan customer service. Jadi kalau misalkan butuh mendadak beli tiket langsung ke stasiun itu bisa ke loket selama persediaan tiketnya masih ada. Dan di dekat gate 1, pintu 1 atau di dekatnya loket dan layanan pelanggan customer service, di situ juga ada mesin untuk cetak tiket ya untuk boarding. Jadi kalau teman-teman butuh nyetak tiket bisa ke sini untuk tiket fisik ya. Tapi kalau pakai e-tiket itu bisa langsung lewat aplikasi, tinggal masuk aja, nggak perlu nyetak tiket. Atau kalau misalkan masuknya lewat pintu 1 untuk kelas eksekutif dan luxury itu bisa pakai face recognition gate, jadi nggak perlu nyetak tiket ataupun nunjukin KTP teman-teman.
Tapi kayaknya kalau di pintu 2 yang ekonomi itu nggak ada face recognition gate-nya ya. Jadi harus nyetak tiket, nunjukin etiket atau tiket fisik dan KTP. Dan di sana juga ada mesinnya sendiri sih. Jadi nggak perlu nyetak di sini. Ini kayaknya khusus buat yang di gate 1. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam stasiun Surabaya Pasar Turi. Boarding masuk aja teman-teman. Udah jam 8 lebih 10 menit. Ramai banget. Ada rombongan. Nah, di sini ada kursi ruang tunggu pakai sofa ya. Di luar ada toiletnya juga. Ada luxury room juga, luxury lounge. Jadi kalau naik kereta kelas luxury, kompartemen, panoramik bisa masuk ke sini teman-teman secara gratis. Atau kayaknya kita juga bisa sih harusnya masuk kalau misalkan pakai kereta eksekutif ya tiketnya. Tapi bayar. Cuman di sini kok nggak ada harganya. Biasanya ditulis ada harganya sih. Cuman di sini ditulisin khusus penumpang luxury. Di sini ada 2 mekanisme untuk boarding masuk ke dalam stasiun ya. Bisa manual, pakai tiket fisik atau etiket dari aplikasi dan nunjukin KTP, atau juga pakai face recognition gate. Kalau misalkan teman-teman udah daftar ke sistem face recognition gate ya, kita langsung aja lewat face recognition gate. Kalau belum daftar bisa daftar ke mbaknya. Ya harus dicopot semua ini kayaknya, kacamatanya juga. Kan harus dicopot, biasanya bisa loh. Dan beginilah suasana ruang tunggu di pintu 1 khusus kelas eksekutif ya. Ini ada kursi-kursi sofa, penumpangnya juga lumayan banyak. Beda dengan ruang tunggu yang di gate 2 yang kursinya bukan kursi sofa. Ini penumpangnya ramai banget teman-teman yang ada di dalam ruang tunggu pintu 1 ya. Dan saya baru aja duduk di sini, meskipun ini sofa empuk, tapi nggak empuk-empuk banget sih. Jadi kayak tipis gitu loh. Tetap paling the best itu sofanya Daup 6 Jogja ya, di stasiun Tugu sama di stasiun Solo Balapan. Wah itu enak banget itu sofanya. Buat duduk, buat tidur tuh wah nyaman banget sih. Kenapa nggak disamain ya? Atau per Daup beda ya? Tapi ini udah nyaman, udah empuk, cuman nggak seempuk dengan Jogja. Kalau dibandingin sama Jogja jauh banget sih sofanya. Penumpangnya kayak penumpang Argo Bromo Anggrek teman-teman. Karena setelah ini yang berangkat menuju Jakarta itu ada kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Kereta api Harina dari Bandung, tujuan akhir Surabaya Pasar Turi ya teman-teman. Wih, kursinya kok pada mundur semua? Nggak diputer kah setelah dari Cikampek? Kursi eksekutifnya pada mundur semua tadi. Jadi untuk kereta api Harina ini dia dari Bandung lewat Cikampek. Dari Cikampek putar lokomotif menuju ke arah Semarang, ke arah Surabaya Pasar Turi. Wah, ramai yang turun dari ekonomi. Tadi yang eksekutif itu ada kursinya nggak diputar ke arah kereta ya, pada mundur semua. Ini ada rombongan kayaknya mau naik Argo Bromo Anggrek juga ini. Nggak tahu rombongan apa ini, biru kuning. Ramai banget lagi. Semoga aja nggak satu kereta yang sama ya. Ramai banget yang naik Harina, terutama di kelas ekonomi ya. Kayaknya tiketnya habis. Ada rombongan satu lagi teman-teman. Bapak-bapak TNI. Masinisnya Mas habis dinas ya, Harina. Bapak habis dinas Harina ternyata. Di sana kereta api Mutiara Timur lagi pasang lokomotif ya. Keberangkatan awal dari Surabaya Pasar Turi, tujuan akhir Ketapang Banyuwangi.
Saya juga pernah naik kereta Mutiara Timur ini, nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Ini ramai banget ternyata. Gubeng, Pasar Turi. Ada Argo Ajasmoro juga baru masuk dari Jakarta. Kereta baru ya, bisa dibilang kereta tambahan. Penumpangnya ramai juga ternyata ya. Yang berangkatnya paling malam dari Jakarta ke Surabaya. Sampai sini jam 9 kurang. Argo Anjasmoro. Kereta Argo yang ditarik pakai lokomotif CC203, nggak pakai CC206 ya. Vibes kereta Argonya dapat banget ya. Serasa nostalgia naik kereta Argo dan eksekutif zaman dulu. Pakai lokomotif rail sprinter. Wih, rombongan nih baru turun apa mau naik kereta nih? TNI banyak banget. Kalau teman-teman bawa anak kecil, biar nggak bosan anaknya nunggu kereta, di Surabaya Pasar Turi juga ada fasilitas untuk ruang bermain anak ya. Ini ada di dekatnya musola sama toilet. Ada di sebelah mana sih ini? Sana tuh utara ya kayaknya. Selatan ding. Sebelah selatan di dekat jalur 1 ini ada playground anak, rosotan, kuda-kudaan dan lain-lain. Biar anaknya nggak bosan nunggu kereta kalau misalkan masih lama. Rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek baru dilansir masuk jalur 1 jam 8.45 ya teman-teman. Ini depo induknya kok Malang ya? Tuh ML, punyanya Malang. Kayaknya punyanya Gajayana ya. Lokomotif kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki pada pagi hari ini pakai lokomotif seri CC206 13 nomor urut 50 ya. 206 angkatan pertama tahun 2013 dengan nomor absen 50. Depo induk kepemilikannya Cipinang CPN teman-teman. Nah kan kalau kereta Argo pasti dikasih lokomotif seri CC206, lokomotif andalan PT KAI saat ini untuk narik-narik kereta kelas unggulan. Kecuali Argo Ajasmoro tadi pakai CC203. Penumpangnya rame coy. Penumpang Anggrek lumayan rame. Saya duduk di ekonomi sampai naik Anggrek ekonomi. Saya duduk di eksekutif 6 ya. Wah, keseringan naik kereta ekonomi. Grogi naik kereta kasta tinggi. Di eksekutif 6. Dan ini kalau dilihat satu rangkaian ini transetnya masih belum ada mulai dinasnya dan kodenya pakai kode ML deponya teman-teman. K1 kereta eksekutif 0 tidak berpenggerak Arias harus ditarik lokomotif tahun 2025 nomor urut 33 Depo Induk ML Malang. Ini punyanya Malang. Di sini MD-nya masih belum ditulis ya. Mulai dinasnya kapan meskipun kereta ini udah beroperasi. Ini dipakai kereta Argo Bromo Anggrek kayaknya transit punyanya kereta api Gajayana. Jika nanti bakal dipakai Gajayana tapi masih dipakai Argo Bromo Anggrek dulu nih. Terus tadi ke belakang itu saya kayaknya lihat satu yang kursinya beda sendiri ya warnanya ya. Mana ya tadi ya? Eksekutif berapa ya? Penuh coy, rame penumpangnya. Kereta elit yang tiketnya mahal, biasanya dibilang sepi, ternyata penuh. Nah ini biru nih, tapi beda sendiri nih. Oh punyanya CN Cirebon. Tiponya CN Cirebon, Ranggajati. Punya Ranggajati harusnya ya, CN. Gak ada mulai dinasnya juga. Ini warna biru kursinya beda sendiri. Kalau yang lain tuh krem abu-abu, abu-abu coklat.
Nah ini satu rombongan nih kayaknya nih, satu rombongan yang tadi naik anggrek semua. Saya duduk di kereta eksekutif 6 di nomor 1C, nomor kecil, dan alhamdulillah dapat paling belakang teman-teman. Ini nomor besarnya di depan ya. Random aja sih, tadi saya juga nggak ngeliat di depan urut apa enggak. Rame ternyata ya penumpangnya, gokil. Saya di nomor 1C, di belakang sendiri single seat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini tempat saya. Ramainya Surabaya Pasar Turi pagi hari ya teman-teman. Sana ada rangkaiannya Jayakarta. Jayakarta tujuan akhirnya Surabaya Gubeng, tapi parkirnya di Surabaya Pasar Turi. Karena saking panjangnya, nggak muat di Surabaya Kota sama Sidotopo kayaknya. Ini ada Arjonegoro kayaknya. Terus kereta api Mutiara Timur berangkat dari Surabaya Pasar Turi. Kereta api Argo Bromo Anggrek. Siapa yang nggak kenal dengan kereta satu ini dan nggak pengen naik kereta ini? Kayaknya kalau rel fan yang pecinta kereta pengen banget naik kereta Argo Bromo Anggrek ini ya. Dan excited banget hari ini kita naik kereta api Argo Bromo Anggrek, dapat rangkaian baru yang kayaknya masih bau-bau pabrik sih. Tadi saya masuk pertama kali. Baru berapa bulan ya dinas? Harusnya ini rangkaiannya Gajayana ya kalau nggak salah teman-teman. Tiponya Malang, sudah dicap Tipo Malang. Nah rangkaian Argo Bromo Anggreknya kayak lagi perawatan, jadi dipinjam dulu punyanya Gajayana, dipakai di Argo Bromo Anggrek. Katanya sih ada beberapa improve dari kereta stainless steel new generation sebelumnya. Nanti kita coba rasakan apakah ada bedanya atau sama aja ya. Dan penumpangnya ternyata rame banget. Saya nggak tahu ini bakal full trip sampai Gambir semua atau cuma sampai Semarang. Karena kalau beberapa kali saya naik kereta api Argo Bromo Anggrek itu emang jarang banget ya penumpang-penumpang yang jarak jauh full trip dari Surabaya sampai ke Jakarta. Kayaknya karena mungkin tarifnya juga mahal, hampir bisa dibilang udah lebih dari 700.000, 750.000. Bahkan kalau libur panjang weekend kalau nggak salah bisa tembus sampai 980.000 ya teman-teman. Kereta elit penguasa jalur utara, jadi kita akan kebut-kebutan dari Surabaya menuju Jakarta. Dan pemberhentian juga cuman 3 stasiun aja. Setelah Surabaya langsung berhentinya nanti di Semarang. Jadi nggak berhenti Lamongan, Bojonegoro, Cepu, stasiun lain bablas semua teman-teman. Gokil, naik kereta ini tuh vibes-nya kayak wah serasa direct train kereta cepat ya. Karena emang kereta tercepat di jalur Surabaya-Jakarta. Kita berangkat jam 9 lebih 10 dari Surabaya. Jam yang kayaknya nggak kepagian buat orang-orang yang mager berangkat pagi. Ini enak banget, cocok banget. Dan nanti tiba di Jakarta dijadwalkan itu sekitar jam 5 sore ya. Dibandingkan dengan kita naik kereta yang dari Gubeng, kayak Gaya Baru Malam Selatan yang berangkatnya jam setengah 7 pagi, atau Argo Semeru yang berangkatnya jam 9 juga siang. Tapi datangnya di Jakarta lebih malam dibandingkan Argo Bromo Anggrek. Karena ya jalurnya laut selatan lebih jauh. Meskipun juga sama-sama keretanya bisa ngebut 120 km per jam. Dan pemberhentiannya lebih banyak di jalur selatan dibandingkan jalur utara ya sepertinya. Langsung sepi stasiun Surabaya Pasar Turi yang seramai tadi teman-teman. Penumpangnya udah pada naik ke Argo Anggrek ternyata. Paling banyak di Mutiara Timur tadi juga sepi, nggak banyak banget. Dan Argo Bromo Anggrek ini bawa 8 kereta eksekutif totalnya. Dan ada 1 kereta kompartemen suite, kereta termewah, termahal yang ada di kereta api Indonesia ya. Di belakang sana warna biru tadi. Kos-kosan berjalan katanya.
Biasanya tuh bawa 2 kompartemen suites, cuman karena insiden Argo Bromo Anggrek yang anjlok di Pegadaian baru beberapa bulan yang lalu itu, kompartemen suitesnya di servis ya, perawatan. Jadi cuman bawa 1 sekarang. Jam 9 lebih 9 menit kita berangkat dari stasiun, keberangkatan awal stasiun Surabaya Pasar Turi. Pas ding 9 lebih 10, tadi berangkat 9.09. Berangkat tepat waktu dari Surabaya Pasar Turi. Di eksekutif 6 penumpangnya udah penuh banget teman-teman, terlihat penuh banget ya. Dari kapasitas penumpang 50 orang kayaknya udah terisi separuh lebih sih. Dan kebanyakan kalau duduknya sendiri-sendiri itu menempati baris yang deket jendela di kursi nomor A atau di kursi nomor D. Dan bejonya saya hari ini duduk di ekonomi lagi. Duduk di kereta eksekutif Argo Bromo Anggrek eksekutif 6 di nomor 1C. Dapat kursi single seat yang paling belakang. Mantap ya, jadi pemandangannya tuh lebih luas, pandangan kita ke depan, nggak madep tembok, nggak madep layar yang ada di depan. Tapi emang random sih kalau kursi yang single seat ini, kalau misalkan tangganya udah diacak nggak bisa nebak juga. First impression duduk di kereta eksekutif New Generation stainless steel yang paling baru tahun 2025 yang dipakai Argo Bromo Anggrek saat ini dia lebih kayak rodanya keras ya, kayak jedak itu lebih kerasa, nggak anteng gitu loh. Apa karena emang jalur rel sini tuh emang tipikal seperti ini, dan ini kita masih belum ngebut dengan kecepatan tinggi. Goncangannya juga lumayan kerasa, kebanting-banting kiri kanan. Terus gemludaknya juga lumayan kedengeran ya, kayak bukan naik kereta New Gen. Tapi kayaknya emang jalur utara ini banyak rel yang nggak sehalus, nggak sebagus di jalur selatan ya teman-teman. Dan ini masih belum ngebut sih. Untuk kursinya, meskipun ada tambahan kayak lekukan di bagian leher, di tengkuk kita, itu nggak begitu berubah sih rasanya. Masih sama kayak kereta eksekutif New Generation stainless steel yang sebelum ini, yang lama. Udah copot tuh. Ininya copot. Padahal masih baru loh ini. Wah, parah. Dan tadi saya nemu beberapa detail di toilet juga. Itu gagang untuk nutupnya itu udah patah, diganti sama kayak plastik gitu. Padahal masih baru loh. Belum ada 1 tahun, malah belum ada 2 bulan kayaknya. Belum ada setengah tahun, 6 bulan aja belum ada. Kayak baru 1 bulan yang dipakai dia yang Argo Bromo Anggrek. Dan ini transit yang emang baru keluar dari PT Inka, baru selesai diproduksi ya, bukan modifikasi dari kereta lama. Kursinya juga ada improvement dengan membuat sebuah lekukan di bagian punggung di pas leher itu, jadi kayak ada bantal menonjolnya gitu biar untuk menopang kepala. Tapi menurut saya kayak
ya nggak nyaman juga sih, kurang oke. Ini mirip kayak kereta eksekutif New Generation yang modifikasi punyanya Madiun Jaya. Nggak begitu signifikan upgrade-nya untuk kursi ini. Ergonomisnya masih kurang gitu. Kalau direbahin maksimal tambah nggak enak lagi. Jadi kayak kita harus nyari posisi yang PW. Nah kalau nggak direbahin malah enak banget. Paling direbahin dikit aja. Tapi jadi kayak percuma fitur reclining kalau nggak semaksimal kalau di kereta eksekutif ya. Jadi kurang bener-bener signifikan perbedaan untuk kursinya menurut saya. Baru duduk aja saya udah ngerasain. Kalau yang paling enak tuh tetap punyanya eksekutif yang stainless steel tahun 2018-2019. Oh itu kursi birunya itu enak banget sih. Punyanya Purwojaya, punyanya Belambangan, punyanya Argo Anjasmoro tadi ya, dulu Taksaka, dan juga kereta eksekutif tahun 2017 punya Purwojaya. Waktu saya naik itu enak banget. Jadi pas duduk itu langsung kayak nyaman gitu, ergonomis banget di punggung. Kursinya empuk dan nggak sekeras ini. Kalau ini dia tipikalnya masih emang keras sih. Nggak tahu karena apakah emang masih baru, jadi masih keras banget, belum banyak dipakai, belum didudukin. Tapi untuk ergonomis punggungnya, di punggung ini dia kurang nyaman menurut saya ya, untuk upgrade-nya. Nggak begitu banyak perubahan, masih sama rasanya seperti kereta eksekutif stainless steel generasi pertama yang punya Argo Anggrek, Taksaka, Argo Dipangga, Argo Lawu yang kursinya warna biru sama warna merah. Dan ini cuma ditambahin kayak ada lekukan di bagian leher ini, pas di leher, jadi buat biar menopang leher kita gitu, tapi nggak enak juga sih. Kalau direbahin banget dia malah ininya naik, kitanya yang turun, jadi kayak kurang enak. Bukan buat bantal, bukan buat penyangga kepala, kayak malah gini nih. Gak tahu nih yang bikin kursi siapa ya. Meskipun ada headrest untuk penyangga kepala ini yang gede banget untuk nahan kepala kita waktu tidur. Harusnya mungkin bisa dimodif lagi yang lebih nyaman ya kursinya, di-upgrade lagi, di-improve lagi ergonomisnya, karena kereta eksekutif ini kan juga tiketnya nggak murah. Apalagi Argo Bromo Anggrek. Kita sekarang melintas langsung di stasiun Lamongan. Jadi nggak ada pemberhentian untuk kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Lamongan. Kecepatannya cuma 95, 100 paling di sini, karena ada tikungan tadi di rem, nggak sampai 120. Permisi Lamongan, numpang lewat. Saya terus, kami terus. Kalau naik kereta yang nggak berhenti dan cuman bablas aja di stasiun, apalagi stasiun gede itu kayaknya sesuatu kesenangan, kepuasan sendiri ya, kayak sombong banget gitu ngelintas langsung, apalagi ngebut ya, karena emang kereta ini nggak banyak berhenti dan udah serasa kayak naik direct train sih. Jadi kursi saya tuh dari tadi udah copot, kayaknya ini patah kalau nggak salah nih pengaitnya, kayak kebuka gitu teman-teman ya dari tadi. Asalnya masih baru ya, tadi cuma kesenggol tangan, tahu-tahu kebuka gitu dan nggak bisa dibalikin. Kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta nomor 1 di Indonesia, kereta unggulan milik PT KAI yang punya gelar sebutan Raja Jalur Utara. Karena kereta ini nggak banyak berhenti, jadi bisa full speed ngebut terus sampai kecepatan 120 km per jam. Bahkan dari Surabaya ke Jakarta berhentinya cuma di 3 stasiun aja. Kereta ini beroperasi di rute Surabaya-Jakarta sejak pertama kali diluncurkan pada 31 Juli 1995 dan dulu namanya itu Argo Bromo JS 950 yang artinya Jakarta-Surabaya 9 jam dan dioperasikan pada peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu namanya resmi diubah jadi Argo Bromo Anggrek pada tahun 1997. Durasi perjalanannya juga dipercepat dari 9 jam jadi cuma 8 jam aja. Bahkan dulu kereta ini dapat rangkaian spesial banget, sebutannya rangkaian gendut, karena emang bentuknya beda dari kereta-kereta lainnya. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek ini dulu punya layanan fasilitas yang berbeda sama kereta eksekutif lainnya. Kalau zaman dulu naik kereta api Argo Bromo Anggrek ini kayak rasanya spesial banget sih. Nah sekarang kereta api Argo Bromo Anggrek ini rangkaiannya pakai kereta eksekutif stainless steel New Generation buatan PT Inka terbaru, yang bisa dibilang nggak jauh beda sama kereta-kereta eksekutif lainnya yang juga pakai rangkaian jenis ini. Layanannya juga nggak banyak bedanya sih kalau kita naik kereta eksekutifnya.
Tapi buat durasi waktu tempuhnya sekarang cuma 7 jam 45 menit aja dan jadi kereta tercepat di rute Surabaya-Jakarta atau sebaliknya. Ya bisa dibilang kereta api Argo Borobudur Anggrek ini kereta cepat Jakarta-Surabaya saat ini. Dengar-dengar sih ada rencana buat mempersingkat lagi durasi perjalanan kereta api Argo Borobudur Anggrek ini. Tapi nggak tahu jadi apa enggak. Gokil sih kalau misalkan Surabaya-Jakarta bisa tembus cuma 7 jam aja. Dan ya semoga aja sih kedepannya kereta-kereta kelas Argo, kereta eksekutif unggulan, punya pembeda layanan yang bisa bedain antara kereta Argo, kereta unggulan, sama kereta eksekutif biasa. Kecepatan kita masih belum tembus sampai 115-120 ya. Dari tadi 105 direm lagi. Terus kayak relnya tuh goyang-goyang, mental-mental, goncangannya lebih kerasa. Ini lihat aja nih goyangnya. Dik-dik. Terus bunyi kayak kret. Padahal larinya cuma 90, 100, 105 turun lagi. Nah ini 85 nya bunyi kayak cet nggak tahu sih bunyi apa sih saya, dari atas kayak dari rak bagasi atau apa gitu. Tapi bukan barang bawaan penumpang sih kayaknya. Ini bukan bunyi rak nih, bunyi itu kayak dari panel LED itu. Bunyi kret gitu pas lagi goyang-goyang. Tadi pas teknisinya lewat, saya bilang, "Pak, ini copot." Kayaknya patah atau apa. Ternyata pas dicek bautnya lepas, teman-teman. Jadi ini ada bautnya di bawah buat ngancing gitu ya, ngunci. Itu copot, ternyata bautnya hilang. Makanya tadi copot sendiri, nggak rapet. Terus sudah dibenerin, udah dikasih baut lagi, dipasang baut pengganti ya. Dan ini kayaknya udah rapet. Jadi bukan patah, tapi bautnya copot ternyata. Pantas tadi saya kesenggol dikit langsung buka sendiri. Karena emang kayak nggak pas tuh loh kalau saya lihat tuh, nggak rapi gitu ya finishingnya. Ya semoga aman. Amin. Nah kalau di kereta new generation baik kelas ekonomi ataupun kelas eksekutif itu nggak ada bedanya ya teman-teman. Jadi interiornya itu spesifikasinya sama aja, membedakan cuma kapasitas penumpang dan jenis kursinya. Tapi untuk model interiornya, spesifikasi teknisnya itu sama aja sih. Pintu otomatis sama, toilet juga sama, dan di sebelah sini ruangnya lebih lega, lebih luas banget. Satu kursi ini bisa buat naruh jajarin barang banyak banget nih. Karena meja kecil yang di sini tuh dihilangin, jadi diganti dengan ini. Kita bisa naruh botol, naruh handphone, naruh lain-lainnya, kotak makan mungkin sampai belakang sini bisa. Satu kaca cendela ini, setiap kursi dapat jatah satu ya kalau di kereta eksekutif. Jadi kacanya pasti selalu dapat yang full, gak ada kaca yang separuh atau setengah. Dan chargernya juga dia udah model tandem kayak minimalis. Di sini ada charger kaki 3 dan kaki 2, jadi buat universal, bisa internasional sama Indonesia. Terus ada juga charger USB yang nggak perlu pakai kepala charger ya, jadi tinggal colokin aja kabelnya ke sini. Type C sama yang USB yang lama itu yang tipe A kalau nggak salah.
Di setiap kursinya ada. Jadi sumber kelistrikannya banyak. Kalau di single seat kita dapat 2 ini sama 1 ini. Tapi kalau di kursi yang double harus sharing ya. Ada yang pernah komen kalau misalkan kita dari dalam kereta itu kecepatan tinggi kayak gini tuh kayak kerasa pelan gitu ya, nggak kerasa kalau ngebut. Jadi kalau dari luar tuh mah wes kencang banget rasanya. Apalagi kena anginnya, shockwave dari lokomotif itu kan biasanya pas melesat tuh kayak ada angin kan yang kedorong. Itu kerasa banget kan kalau di luar. Tapi kalau dari dalam tuh kayak ya standar aja sih, nggak ngebut-ngebut banget rasanya. Kecepatan kita sekarang udah ngebut sampai kecepatan 118 km per jam, teman-teman. Ini antengnya nggak begitu anteng ya, jadi kayak kebanting-banting itu sih. Airnya aja, lihatnya aja bergoyang banget. Untuk kebisingannya masih oke, normal. Peredamnya masih oke, bagus banget. Nggak gemelodak banget. Pas lewat jembatan juga nggak terlalu bising. Ditambah lagi karena emang kereta baru ya, jadi masih fresh banget sih ini, masih bagus banget, peredamnya masih prima. Cuman emang kadang itu hentakan dari rodanya gerak. Karena bogi K10 mungkin keras, jadi kayak udak kayak gitu, gerak. Hentakannya lebih kerasa. Dan saya duduk di kursi single seat ini pas di belakang, kayaknya pas di atas roda ya, di atas bogi kereta untuk kursi-kursi yang bagian belakang. Mungkin kalau mau yang lebih anteng, lebih stabil ada di kursi yang tengah sih, nomor tengah, nomor 4, 5, 6. Kasar banget sih kalau pas lagi ngerem lewat wesel, rudak gitu. Tuh kan, kedengeran kan. Tapi ini udah direm, cuma 95 kecepatannya. Jalurnya nggak sehalus di selatan ya, lintas utara ini. Tapi tadi kita udah tembus sampai 118, itu aman sih. Hanya saja mungkin pas kita lewat petak rel yang kurang oke, jadi lebih terasa gemelodaknya. Dan ini ada bunyi kriat. Kalau pas pelan, kalau pas kenceng malah nggak bunyi. Jadi kalau kita ngebut itu dia lebih kayak kepental-pental. Udah. Kayak kurang enak aja, mungkin relnya mungkin ya nggak halus seperti ya di selatan tuh, anteng banget sih. Ini udah kebut-kebutan si anggrek. Ternyata bunyi kriat. Nggak tahu di bagian atas deket LED itu panel informasi. Kalau pas lagi ada kayak goncangan itu kriat.
Kereta api Argo Bromo Anggrek sekarang melintas langsung di stasiun Cepu. Karena ada tikungan, jadi nggak bisa ngebut full speed. Kayak kecepatan maksimal cuma 100 di sini. Langsung digas lagi coy. Kayaknya semua kereta yang lintas utara tuh berhenti di Cepu ya, kecuali Argo Anggrek aja. Sembrani itu juga berhenti, Argo Anjasmoro juga berhenti. Kereta-kereta kasta tingginya yang lintas utara. Cuman Anggrek aja nih yang bablas-bablas aja pokoknya, nggak berhenti. Untuk tarif kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya menuju ke Jakarta Gambir di kelas eksekutif, tarifnya mulai dari 780.000 ya teman-teman. Ini kalau weekend harganya 780.000. Kalau weekdays hari biasa kayaknya dia lebih murah deh, 720 ya, beda 30.000. Kalau weekend 750.000, 780.000. Dan tarif paling mahalnya di harga 850.000 ya sekarang. Kayaknya belum sampai 980, tapi ada subkelas yang mahal banget sampai 980.000. Untuk kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya sampai ke Gambir, kita bakal dapat kereta eksekutif New Generation stainless steel yang seperti ini. Cuman emang rangkainya kadang tuh random ganti-ganti, bukan transit aslinya Argo Bromo Anggrek ya. Dan saat ini kita dapat rangkaian baru dengan cap Depo Malang yang mulai dinasnya aja belum ditulis, padahal keretanya udah jalan bolak-balik PP Jakarta Surabaya. Ada yang bilang tarifnya mahal. Argo Bromo Anggrek emang kereta kasta tertinggi di Indonesia, kereta nomor 1 yang flagship, kereta bendera. Tapi yang naikin itu bukan orang yang mendang-mending sih, kelihatan banget orang-orang of money yang nggak mikir mendang-mending, mending ini deh. Tapi ya udah, taunya Anggrek nyaman, cepet, ngebut, pemberhentiannya minim, pesannya Anggrek. Jadi kayak pelanggan setianya Argo Bromo Anggrek itu tetap ada. Dan ada juga kereta kelas kompartemen ya, Argo Bromo Anggrek kompartemen. Ini tarifnya 2.150.000. Dan biasanya juga orang yang naik kompartemen itu orang yang kayak langganan gitu teman-teman, udah sering naik kereta kompartemen. Ada juga yang cuma nyoba-nyoba juga ada. Jadi dengan tarif mahal kayak gini pun Argo Bromo Anggrek saat ini juga masih rame. Dari eksekutif 6 ini penumpangnya lumayan full, nggak sepi-sepi banget. Kereta dengan durasi waktu perjalanan, waktu tempuh tercepat dari Surabaya ke Gambir ke Jakarta atau sebaliknya 7 jam 45 menit. Atau kalau misalkan teman-teman mau lebih murah, itu bisa naik kereta api Sembrani yang juga cepat ngebut. Berangkatnya tapi lebih pagi, jam 7.50, tarifnya 750.000. Paling murah kalau nggak salah 680 Pak ya, atau 700.000 gitu. Ya bedanya sekitar 100.000 sih dengan Anggrek. Waktu durasi perjalanannya juga hampir beda 1 jam ya, hampir 1 jam bedanya. Dan sebenarnya juga ada luxury-nya, kelas luxury-nya juga lebih murah daripada kompartemen suites. Atau kalau mau berangkat yang siang nggak kebagian, ada Argo Anjasmoro, tapi durasi perjalanannya lebih gila lagi, udah kayak Selasa. Kereta bukan Argo, 9 jam coy, berangkat jam 12 siang dengan tarif 750.000. Yang paling murah kereta eksekutif dan masih ngebut, nyaman, itu bisa naik Pandalungan sih sebenarnya. Ada beberapa opsi kereta lain yang nyaman, cepet, jamnya enak, tapi Pandalungan jamnya malam. Anggrek juga ada yang jam malam sama Sembrani. Tarifnya juga sama kalau Argo Anggrek yang malam. Jadi opsinya banyak, tapi kalau yang pagi cepet, enak, ngebut, berarti yang minim ya Argo Bromo Anggrek. Tarifnya 720 sampai 850.000 untuk kelas eksekutifnya ya teman-teman. Kita melintas di stasiun Gambringan.
Di sini ada percabangan jalur kereta yang mengarah ke selatan ke arah Gudih, ke arah Solo ya teman-teman. Dan satu-satunya kereta yang lewat situ tuh cuman Sancaka Utara sampai saat ini. Jadi relnya yang ujung sana tuh. Kita tetap lurus di double track menuju ke arah Semarang. Kalau Sancaka Utara belok ke kiri ke rel yang paling ujung sana ke arah stasiun Gudih, stasiun Solo. Biasanya kalau jalur utara lumpuh, banjir atau apa, keretanya mutarnya lewat sana. Jalur shortcut juga. Argo Bromo Grepot juga mutar lewat selatan biasanya kalau nggak bisa dilewatin rel utaranya. Nah itu rel yang sebelah sana yang paling ujung ke arah Gudih. Dan setelah Gambringan ini ada stasiun Ngerombo. Dekat banget jaraknya sebenarnya. Ini kita langsung melintas di stasiun Ngerombo ya. Dekat banget jaraknya sama Gambringan. Kita udah masuk Jawa Tengah, bukan Jawa Timur lagi sekarang. Ini kita ngebut dan pas lewat rel yang enak banget ya teman-teman, halus banget, anteng sih, nyaman banget keretanya. Spek kereta baru yang masih prima banget. Pas dapat rel yang bagus ini, tapi pas lewat Wesel langsung bludak. Kasar banget suaranya. Kecepatan kita 118. Ini kalau pas lurus relnya anteng banget, nggak gudak gitu. Ya pas lewat Wesel sama jembatan aja agak kasar. Pas rel yang enak banget sih, mantep. Transit barunya punya Gajayana yang dipakai anggrek. Sabar ya Gajayana. Gak tahu nih juga kapan nanti Gajayana SSNG. Saya coba berpindah ke eksekutif 7 dan duduk di nomor yang tengah-tengah di nomor 6. Teman-teman bisa dengerin sendiri ya peredamnya. Kedap suara banget coy di sini, enak banget. Kecepatan kita udah 115 km per jam. Dan ini anteng banget, kedap suara banget yang di eksekutif 7 ini. Lebih enak daripada eksekutif 6 kayaknya. Pas lewat jembatan, lewat Wesel juga nggak begitu berisik. Banjir ya, sawahnya banjir.
Enak banget teman-teman, sumpah di sini lebih nyaman dibandingkan di eksekutif 7 tadi. Sekarang 115 km per jam, peredamnya mantep banget ini dibanding eksekutif 6 tadi ya. Sekarang di eksekutif 7 dan saya duduk di tengah-tengah. Kayaknya tadi lebih gemelodak sih di eksekutif 6. Ini jadi kolam coy, banjir sawahnya. Kita lewat jembatan, lewat Wesel, nanti kita dengerin ya seanteng apa kereta eksekutif baru punya Gajayana ini. Ini kode saranya K1 2538. Tadi di eksekutif 6 tuh 2537 kalau nggak salah. Wah, saya duduk di sini enak banget ini, nyenyak banget. Tuh, nggak kerasa kan lewat Wesel? Nggak segemelodak yang tadi waktu saya di eksekutif 6. Anteng banget. Wah, enak banget ini. Ternyata satu transit ini bisa beda-beda ya teman-teman. Dan ini bener-bener kayak sunyi gitu di dalam kabin kereta nih. Berisik dikit tuh udah kedengeran. Top. Nih lewat Wesel. Ya bergoncang tapi nggak segemelodak di eksekutif 6 tadi sih. Lebih enak di sini menurut saya. Kecepatan kita 115 km per jam. Kedap banget ini, mantap. Ini saya kembali ke eksekutif 6 di tempat duduk saya di nomor 1C. Dia tuh kayak kerasa hentakannya tuh lebih kayak bergoyang-goyang gitu loh. Dibandingkan eksekutif 7 tuh bener-bener kedap hanteng. Jadi kayak saya ngerasain di dekat bordes yang kursi belakang atau depan tadi juga sama, antengnya seperti yang di tengah. Ini di eksekutif 6 tuh lebih kayak kerasa goyang gitu, sama lebih jedok-jedoknya kedengeran banget, nggak sekedap di eksekutif 7. Jadi satu transit kereta ini ada yang prima banget, ada yang kurang prima ya mungkin. Atau karena duduk di ujung ini ada kaca daruratnya ini, jadi dia lebih nggak kedap suara ya. Bertemu sama jalur kereta dari arah Solo yang sebelah sana, dari arah selatan dari Solo ya teman-teman. Ketemu di stasiun Brumbung. Cabangan jalur kereta api yang lintas utara dan ke arah selatan. Makanya stasiunnya di tengah-tengah tadi. Nah, jalur yang ujung sana itu jalur dari selatan, dari arah Solo, dari Madiun. Jadi kalau naik kereta yang dari Jakarta lewat rute selatan pasti lewatnya sebelah sana. Nyabang beloknya ada di stasiun Brumbung.
turun Semarang banyak banget ternyata teman-teman. Dari Surabaya ke Semarang jarang yang full trip kayaknya sampai Jakarta. Ini pada siap-siap semua nih, banyak banget yang turun. Hampir ya separuhnya dari kapasitas penumpang yang ada tadi. Tiba di stasiun Semarang awal 2 menit dari jadwal teman-teman. Yang naik banyak banget ternyata. Yang turun juga banyak. Penumpang Argo Bromo Anggrek itu dari Surabaya banyak yang turun Semarang. Terus dari Semarang keisi lagi kayak yang ke Jakarta ya. Jadi emang banyak penumpang yang nggak jarak jauh full sampai ujung ke Jakarta. Pergantian penumpang di Semarang ya. Jadi banyak yang parsial. Ini masih diisi air juga teman-teman di tangki-tangki toiletnya. Tadi ternyata banjir ya di sebelum Semarang. Untungnya nggak tinggi, bisa lewat. Kalau pas tinggi nggak bisa lewat keretanya. Berangkat jam 9 lebih 10 menit, jam 12 siang kita tiba di Semarang. Jadi sekitar 3 jam kurang ya teman-teman durasi perjalanan dari Surabaya ke Semarang untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini. Ngebut coy, dari tadi nggak berhenti langsung Semarang, dan setelah ini kita nggak berhenti lagi dan berhentinya langsung ke Cirebon. Di sini berhenti normal cuma 3 menitan tadi karena